kita bertemu dalam acara Pranata Budaya. Kita akan berbincang-bincang mengenai sebuah karya sastra yang unik. Karena karya ini merupakan puisi yang berbahasa Jawa Timuran. Nah, tentu langka bukan bagi pemirsa Dharma TV? Sekarang saya sudah berada di rumah penulis puisi tersebut. Yuk kita temui beliau. Permisi Bapak, benar dengan Bapak Samsu? Dari mana? Dari Dharma TV. Dari Dharma TV. Ya, silakan Win. Ini saya juga lagi baca-baca buku Mulatsari Rauto Kritik Manusia. Ini merupakan buku yang luar biasa sekali. Dan ini mungkin akan saya usulkan untuk Dharma TV, dari Dharma TV ya? Iya, betul. Akan saya usulkan ke Dharma TV untuk bisa mengupas buku-buku ini. Gitu. Oh, dari Dharma TV, tapi kok seragamnya bukan seragam Dharma TV? Karena ini dari Tulungagung, saya PKL di Dharma TV gitu Bapak. PKL di Dharma TV dari SMK Tulungagung. 1 Boyolangu. SMK 1 Boyolangu Tulungagung. Iya. Luar biasa sekali, jauh-jauh untuk menimba ilmu. Iya, betul. Mau perlu apa? Saya dengar-dengar Bapak ini kan penulis puisi Jawa Timuran. Oh, lalu iya. betul Bapak? Betul. Nah, ini kebetulan saya juga bisa membawa bukunya. Jadi bukunya adalah buku ini deh. Ini bukunya itu berjudul Tembang Slumpring. Nah, ini merupakan kumpulan puisi dialek Ngoko Jawa Timuran. Buku puisi-puisi di dalamnya ini nanti saya bacakan contohnya ya. Oh, iya. Ngoko Jawa Timuran. Kenapa saya menekankan Ngoko Jawa Timuran? Ngoko Jawa Timuran itu belum banyak di Jawa Timur ini, khususnya atau di Indonesia ini, yang menulis buku puisi, karya puisi itu yang dengan dialek Jawa Timuran. Kebanyakan itu puisi-puisi Jawa, tetapi Jawa Tengah sentris, biasanya dikatakan geguritan. Ini juga geguritan, puisi itu kan geguritan bahasa Jawanya. Tetapi khusus untuk tembang slumpring ini memang saya ciptakan dengan bahasa Jawa Timuran. Jadi khas gitu ya Bapak? Khas bener. Jawa Timuran, kalau Tulungagung mungkin masih ke Jawa Tengah ya? Bahasanya? Iya. Daerahnya Jawa Timur, kalau Tulungagung, tetapi dialek bahasanya masih ke Jawa Tengah, biye-biye gitu. Iya. Masih ada Jawa Tengahnya gitu? Masih ada Jawa Tengahnya. Nah, dikit-dikit. Ini memang saya sengaja membuat karya-karya Jawa Timuran. Kalau boleh tahu nih Bapak menulis dari sejak kapan Pak? Kalau menulisnya ini itu sudah berjalan beberapa tahun, karena begini, puisi ini diterbitkan, dicetak pertama itu tahun 2020, sehingga sudah 3 tahun yang lalu. Cuman karya-karya saya ini lebih banyak saya tulis pada tahun 2017. Jadi saya menulis di tahun 2017, baru ada yang menerbitkan buku ini itu tahun 2020. Itu ada suka dukanya dong Pak, kalau nulis itu? Ya, kalau dibilang suka dukanya, itu sebenarnya sukanya itu ketika menulis. Ketika menulis itu senang sekali, dan harus senang. Ketika berkarya itu hati harus selalu senang, suka gitu ya, gembira. Dukanya ya ketika tengah-tengah menulis ada gangguan apa gitu, mandek. Nah, kalau mandek ini ya ditaruh, ditutup hari berikutnya, atau bahkan bisa berminggu-minggu baru bisa nulis lagi gitu. Kalau menulis itu terinspirasi atau gimana? Kalau inspirasi ini, kebetulan Tembang Slumpring ini, saya banyak terinspirasi. Saya membaca buku karya Biku
Ajahn Chah, ada seorang biku Ajahn Chah itu banyak menulis kata-kata mutiara, kata-kata nasihat, sehingga dari kata-kata mutiara Ajahn Chah itu saya adopsi, saya gubah menjadi sebuah bentuk puisi ini, sehingga puisi ini memang syarat dengan pesan-pesan moral. Wah, luar biasa banget ya Pak. Sehingga ini di belakang ini, sehingga banyak sekali respon dari teman-teman budayawan maupun seniman. Salah satunya ya, ini saya bacakan di belakang buku ini. Ini ada Ki Jumali, Lek Jum, panggilannya Lek Jum. Lek Jum ini adalah orang seniman wayang wolak-walik. Itu sudah terkenal deh di Malang. Semua orang Malang Ki Jumali dalam wolak-walik itu sudah kenal. Karena Ki Jumali juga tidak hanya di Malang saja, kadang ke Jogja, Jakarta, Semarang itu untuk dalang. Nah, khusus Ki Jumali ini menanggapi buku karya saya ini, saya bacakan ya. Katanya Lek Jumali ini, gurit teges tanpa tedeng aling-aling, gak iso diempet timbang gunem ngerasani wani silit wedirai, menang cacak kalah cacak, cincing gak murung teles, engko lek ngerti dhewe udek beninge banyu diublek kaya kopi lak yo menep ledeke. Nah, ini merupakan apa ya, pendapat dari orang di luar, orang teman saya, orang seniman-seniman di sekitar saya menanggapi buku ini deh. Terus tanggapan-tanggapan dari seniman-seniman lain itu saya abadikan dalam buku ini. Nah, ini ada Naning Skate. Naning Skate ini penulis yang tinggal di Belgia deh. Beliau adalah dosen sastra Indonesia di Belgia sana. Ini juga begitu menanggapi buku saya ini. Tembang Slumpring, salah satu kekayaan tutur bahasa Jawa Timuran, bertema tentang kehidupan keseharian. Namun makna yang tersirat adalah kearifan dalam kehidupan. Bahasa daerah semakin renyah oleh hadirnya kumpulan puisi ini ya. Dia begitu. Ada lagi seorang budayawan yang berkiprah di Surabaya di Dewan Kesenian Jawa Timur. Beliau berkiprah di Surabaya, khususnya di Jawa Timur ya. Itu beliau juga berpendapat, menganggap bahwa buku saya ini merupakan gurit parodi, barangkali yang tepat untuk menamai kumpulan gurit ini, dengan pilihan kata khas Surabayaan yang berkecenderungan belak-belakan, menepiskan tradisi gurit yang tidak beda jauh dengan pantun Melayu. Penggurit ini hadir menambah dan meramaikan tradisi keguritan yang pada akhirnya marak di Jawa, khususnya di Jawa Timur. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa buku ini memang masih sedikit jarang ada buku-buku yang puisi atau prosa yang berbahasa dialek Jawa Timur. Nah, ada lagi yang menarik karena keguritan dengan bahasa Jawa Tengahan itu kadang-kadang usia-usia seperti siapa namanya? Naya. Seperti Naya ini belum mampu menangkap bahasa-bahasa Jawa Tengah, bahasa-bahasa halus. Nah, ini saya mencoba untuk mencari pendapat dari salah satu siswi SMA ya. Ini namanya Afrilia Yayang. Nah, ini dia berpendapat bahasanya seperti saat-saat saya guyon sama teman-teman. Saya suka. Baru kali ini saya baca puisi Jawa yang langsung saya mengerti. Namun untuk memahami saya harus mengerutkan dahi, hahaha, gitu katanya. Nah, ini artinya membuktikan bahwa generasi muda seperti Naya ya, seperti betul. Naya ini sulit untuk menangkap karya-karya sastra yang berbahasa Jawa Tengah sentris. Sehingga ketika buku ini saya tulis dengan bahasa-bahasa sehari-hari, khususnya Jawa Timur, anak-anak SMA sederajat ini merasa suka karena bisa langsung mengerti, paham, membaca langsung mengerti. Tetapi memang kalau untuk puisi dia juga berkata untuk memahami maknanya itu ya juga perlu harus merenungkan, berpikirkan. Jadi gitu bisa menarik minat remaja-remaja zaman sekarang. Betul, ya, Pak? Betul sekali.
Karena buku-buku tulisan-tulisan berbahasa daerah, ya, berbahasa daerah itu kurang deh, kurang menjadi materi bacaan bagi generasi muda. Kebanyakan generasi muda ya baca-baca novel-novel yang berbahasa Indonesia atau visi-visi bahasa Indonesia kan. Iya. Nah, bahasa-bahasa Jawa itu jarang anak-anak muda, sehingga saya melepaskan karya Jawa Timuran ini supaya gampang diterima itu tadi, sehingga anak-anak generasi muda gandrung atau suka dengan karya-karya yang daerah betul, muatan lokal, begitu. Bapak itu menulis puisi karena hobi dari dulu atau gimana? Kalau saya menulis puisi itu sejak SMA, ya. Jadi itu hobi atau? Ya awal-awalnya ya suka ya, hobi. Tetapi ketika perjalanan waktu, maka menulis puisi itu ya sebuah kebutuhan gitu ya. Kebutuhan. Jadi kalau misalnya kemana gitu, ke pasar atau ke hutan atau ke ladang atau kemana saja lah, ketika saya harus berdiam diri melihat keadaan, nah keadaan itu saya tangkap unik. Kalau keadaan itu unik ya, nah, keadaan itu unik, saya tangkap, saya tuliskan dalam sebuah puisi. Jadi terinspirasi dari semua yang ada di sekitar kita. Burung terbang saja bisa menjadi inspirasi. Apalagi, rupanya kamu juga penasaran ya? Iya, penasaran banget. Boleh dibacakan satu apa enggak Pak ini? Ya boleh, yang pendek ya. Iya. Ini judulnya Ojo Kebablas. Gitu ya. Boleh saya juga menyapa pemirsa ya, untuk membacakan ini. Judulnya Ojo Kebablas. Ojo ngersula nek rika tau udan tangis, rumangsa sara merga dalan mlaku urip rika kebanteren golek donya. Sak banter-bantere rika nguber donya, mesti ana wayahe rika rumangsa gak nyandak kekarepan rika. Sak banter-bantere rika mlayu, mesti ana wayahe rika rumangsa kesel. Gak percaya tah, coba pelayanana alun-alun mubeng ping 10, nek gak koklok dengkul rika. Itu salah satunya. Nah ini juga syarat makna nih. Artinya begini, ojo ngersula nek orang itu kan kebanyakan banyak ngersolonya, mengeluh. Kenapa orang itu banyak mengeluh? Karena banyak harapan. Orang yang selalu harapannya tinggi, berharap-harap sesuatu yang banyak, itu pasti ngeluh. Ya, nah itulah sebabnya kita dalam hidup itu tidak usah banyak berharap, tetapi melakukan apa yang ada sekarang ini dilakukan dengan maksimal, begitu. Orang itu kalau terlalu banyak mengejar harta dunia, itu akan menemukan kurang. Jadi orang yang bekerja misalnya ya, kalau bekerja itu tujuannya mencari uang, maka yang didapat adalah kurang. Ketika orang itu bekerja itu karena memang merupakan kewajiban hidup, maka dapatnya adalah uang. Nah, begitu. Puisinya itu sangat membuat ketertarikan banget Pak, menurut saya. Oh gitu ya? Iya. Bahasanya juga nggak sulit-sulit banget kan ya. Bisa diterima karena memang bahasanya sehari-hari. Gegem wedi misalnya ini ya, gegem wedi. Panas awan ketiga ngusungi wedi. Nah, pasir ini ya, ngusungi wedi. Wedi garing kemrasak manasno driji, mergo kano cetok. Artinya cetok untuk mengambil pasir itu ya. Dia hanya mengambil
pasir dengan genggaman. Ya apa kate cepet ndang oleh akeh, nek wedi garing mbok perkes gegem rapet, dirapet gini ya. Saking wedine awak riko wedi mabrung keterak angin, tapi delok entah endi sing slamet gak kalong akeh, wedi sing mbok gegem rapet apa wedi sing gak rapet mbok gegem. Nah, ini analoginya begini deh. Pasir kering itu kalau kita mengambil dengan genggaman yang dirapetno, pasti pasir itu justru tumpah keluar dari celah-celah jari. Ini ya saking gegemit nemen. Tetapi kalau pasir itu dibawa tanpa digenggam dengan alon-alon gini, pasti pasirnya tidak akan tumpah dari celah-celah itu. Nah, ini mengartikan, memiliki makna bahwa kita kalau punya harta itu jangan medit, ya, ojo medit. Kalau kita punya kelebihan, ya sudah kita amalkan pada orang lain, pada orang yang membutuhkan, bukan orang lain. Tetapi dari medite umam, ya justru kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita alon-alon, kita justru mendapatkan banyak. Itu ibaratnya seperti itulah, analoginya seperti itu. Jadi kita itu harus banyak-banyak berbagi. Banyak-banyak berbagi. Itulah sebabnya maka puisi-puisi tembang Slumpring ini deh, hampir semua itu tadi saya bacakan 2 ya. Itu semua memiliki makna-makna kehidupan yang perlu diresapi. Nah, jadi tembang Slumpring ini bisa jadi menjadi sebuah kitab kehidupan. Kalau ini saya bisa menulis banyak gitu ya. Ini rencananya memang saya sudah memiliki 100 judul deh. 100 judul, tetapi ini saya bukukan 25. Kenapa demikian? Kok tidak 100 judul langsung saya jadikan buku sehingga bukunya tebal? Itu dengan perhitungan gini deh. Anak-anak muda seusia sampean ini jangankan membaca buku yang tebal. Jadi membaca buku yang tipis saja sudah rasa-rasa cepat bosan. Apalagi dikasih buku yang tebal 100 halaman. Selawi halaman ini belum tentu. Karena sekarang kan keseringannya main gadget juga. Betul sekali. Zaman sekarang itu. Kalau sampean pengalaman gadget itu apa kira-kira yang menjadikan bermain itu, atau apa yang menjadikan sampean kecanduan gitu? Kecanduan gitu. Karena kan awalnya itu dulu kecil kan suka bermain game gitu, banyak game di gadget. Terus orang tua juga kan banyak orang tuanya yang pergi keluar kota, cara mengasuh anak dengan gadget itu juga bikin kecanduan. Kecanduan gitu ya. Akhirnya yang kamu rasakan kira-kira dampak apa? Ada nggak dampak positif dan negatif? Semua itu pasti ada positif dan ada negatif. Kira-kira kalau dari sisi positifnya itu kan banyak berita-berita, jadi nggak takut ketinggalan informasi. Kalau negatifnya itu kayak jadi apa ya, males, jarang interaksi di luar, terus juga buat mata rusak gitu. Betul. Salah satunya radiasinya itu ya. Maka memang perlu dibatasi. Boleh berinovasi dengan peralatan modern seperti ini, tetapi perlu hati-hati gitu ya. Itulah sebabnya karya-karya seperti ini menjadi penting bagi pendidikan anak-anak generasi muda deh. Nah, ini tentunya pemerintah daerah tentunya, khususnya perpustakaan atau sekolah-sekolah pemerintah pendidikan nasional itu tentunya harus aktif untuk memperkenalkan karya-karya yang bermuatan lokal seperti ini. Nah, ini juga sudah masuk di perpustakaan dan arsip di daerah sini, di Kota Batu ini sudah
pernah dibacakan gitu. Tembang Slumpring itu juga ada maknanya. Tembang itu ya lagu, ya. Slumpring itu memiliki makna filosofi yang tinggi deh. Slumpring tahu? Kurang tahu. Bisa dijelaskan sama Bapak? Enggak, Slumpringnya itu tahu apa Slumpring? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Slumpring itu adalah ini bambu, ya, pohon bambu. Ya. Terus ada yang menutup ruas gitu loh. Ya. Itu kalau di Tulungagung namanya apa? Apa ya, Pak? Lupa. Bambu, terus ada penutupnya yang coklat itu, yang ada logotnya itu. Iya. Nah, itu Slumpring. Nah, Slumpring itu begini, filosofi dari buku ini ya, judul Tembang Slumpring ini. Slumpring itu menutupi ruas bambu. Ya. Dia menutupi ruas bambu ketika ruas bambu itu masih lemas, masih muda. Tetapi begitu ruas bambu itu sudah keras, sudah kuat, maka Slumpring itu rela untuk melepaskan diri dari batang bambu. Jatuh, terkapar, tidak, seakan-akan tidak memiliki guna lagi. Nah, itu filosofinya adalah bahwa manusia ini sebenarnya orang-orang tua itu, terutama orang tua itu selalu melindungi anak-anaknya dengan hati-hati. Kalau anaknya masih muda, masih kecil, itu selalu dilindungi. Ketika anaknya sudah merasa kuat, mandiri, sudah bisa mandiri, yang penting ya, sudah bisa mandiri, maka orang tua melepaskan diri. Itu filosofi Tembang Slumpring itu. Artinya Slumpring ini begitu mulianya terhadap kehidupan itu. Artinya juga sangat dalam ya, Pak. Sekali. Kenapa tembang? Ya karena ini bisa dibaca dengan irama, misalnya gitu. Apalagi? Kan tadi Bapak bilang kalau ada 100 apa berapa? 100 ya? Judul ya? Ya. 100 judul. Itu tetap satu judul, maksudnya? Tetap nanti akan menjadi Tembang Slumpring. Jadi ini Tembang Slumpring ya, 25 judul. Nanti saya meluncurkan yang 25 lagi. Nah, judulnya ditambahi Tembang Slumpring 2. Nanti menyusul lagi Tembang Slumpring 3, Tembang Slumpring 4, ya 25 kali 4 gitu. Nah, sebetulnya kamu di Tulungagung kan banyak tuh jenis-jenis kesenian di Tulungagung. Nah, itu bisa dituliskan. Ditulis, tidak harus menulis dengan bahasa Indonesia misalnya. Ya boleh saja dengan bahasa Indonesia, tapi sekali-sekali mencoba menulis dengan bahasa daerahmu, daerah Tulungagung. Ada kata-kata yang di Tulungagung ada, di Malang tidak ada, gitu kan? Banyak kan? Di Tulungagung ada kata-kata apa, ya itu aja ditulis. Itu sudah menjadi sebuah karya. Dan itu kamu sudah bisa mengeluarkan, mengembangkan potensi daerahmu dengan catatan kecil tentang apa saja yang ada di sekitarmu. Nah, ini kan bisa menginspirasi. Karena anak zaman sekarang itu kan walaupun tinggal di Jawa Timur, tapi kurang tahu bahasa-bahasanya, bahasa ngoko kayak seperti itu toh. Bahasa-bahasa daerahnya malah tidak kenal. Jadi kita harus bisa membedakan deh bahasa Jawa dan bahasa daerah. Bahasa Jawa itu adalah yang berpusat, bukan berpusat, orientasinya itu dari Jawa Tengah, bahasa Jawa, ya, sehingga ada istilah kromo inggil mugo, ya, madyo, kromo madyo, dan macam-macam lah. Itu Jawa Tengah. Itu kalau kita mengatakan bahasa Jawa. Tetapi kalau kita mengatakan bahasa daerah, nah itu daerahnya macam-macam. Ada daerah Malang, ada daerah Tulungagung, daerah Blitar, daerah Kediri. Karena daerah-daerah wilayah di wilayah Jawa Timur, daerah-daerah yang ada di wilayah Jawa Timur itu memiliki kekhasan bahasa sendiri.
bahasa daerahnya sendiri. Banyuwangi misalnya ada kekhasan bahasa Osing. Nah itu bahasa daerah. Sehingga kita tidak bisa mengatakan ketika kita menulis bahasa daerah, ya bahasa daerah, tetapi di Batu ini ya, di Malang ini bahasa daerah itu menulis dengan bahasa daerah. Tetapi kalimat kata-katanya itu bahasa Jawa Tengah. Itu kan sudah keliru. Kalau kita mengatakan bahasa daerah ya sudah bahasanya orang Malang atau bahasanya orang Tulungagung, bukan memakai bahasa-bahasa Jawa Tengahan gitu. Ya memang bahasa Jawa itu dari Jawa Tengah banyak. Apalagi sekarang kalau misalnya kita mengatakan bahasa Jawa, nah kan ada bahasa Sunda, Sunda yang termasuk Jawa, ya loh. Betawi, dan banyak sekali kan. Jadi kita harus bisa membedakan. Itulah sebabnya Tembang Slumri ini muncul agar masyarakat tahu bisa membedakan antara bahasa Jawa dan bahasa daerah. Ini sebenarnya banyak kritikan deh. Bahasanya kok ngono sih? Masa geguritan Jawa ngono? Nah, misalnya begitu. Ya memang karena ini daerah Jawa Timur bahasanya seperti itu. Waduh Pak, maaf sekali waktunya juga udah mepet ya? Iya. Ini rupanya mau pulang. Iya betul. Terima kasih, ilmu-ilmunya tadi sangat bermanfaat bagi anak-anak zaman sekarang. Amin. Semoga bisa menambah minat juga. Iya, amin. Saya mau permisi. Iya. Pemirsa, demikian tadi acara Pranata Budaya kami. Saksikan di episode berikutnya. Terima kasih ya. Terima kasih, Bapak. Hati-hati deh ya. Iya.